Dan ini poinnya, mengurus desa dan rakyat selalu berjumpa dengan anomali, kesulitan dan kegagalan. Karena itu saya selalu berpikir secara realis kritis dengan sentuhan sejarah, kebajikan, sosiologi, dan ekonomi politik dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak menuai kegagalan seperti yang berkali-kali sudah kita lakoni. Pokoknya intinya jangan sampai gagal maning gitu ya. Saya beri kesempatan yang sama Pak untuk narasumber saya yang lain, Dr. Sutoro Eko Yunanto. Bapak bisa mendengar suara kami dengan jelas Ya, Bapak? Bisa Mbak, makasih ya. Baik Bapak, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat untuk Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Pak Menteri Desa, Menteri Koperasi, para pejabat daerah, termasuk para kepala desa, para pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga ada sejumlah desa yang hadir yang dulu sering saya kunjungi sebelum Undang-Undang Desa lahir. Ada Desa Rapoa di Banteng ya, desa yang progresif pada waktu itu. Mudah-mudahan sampai sekarang masih tetap progresif. Kemudian ada Desa Ekasari ya di Jembrana, desa yang indah, yang takjub gitu ya, yang sudah berkali-kali saya kunjungi, tapi jarang muncul di media. Desa Ekasari ini kalau kata pejabat Jembrana dulu, apapun program yang dimasukkan ke Ekasari selalu berhasil ya. Itu di ujung barat, kalau di ujung timur ada Desa Asah Duren, ada Manggisari yang saya kira juga menarik untuk dipelajari ya. Ada banyak pelajaran yang kita bisa peroleh dari lokal. Saya izin untuk share materi ya. Share materi ini sebentar. Caranya gimana ya? Oh, ini apa? Oke. Tema saya ini pokoknya intinya jangan sampai gagal maning gitu ya. Jadi semangat Pak Menteri, dua menteri itu penting untuk kita pegang. Dari pangkal sampai ujung itu tetap konsisten, tetap koheren gitu. Karena biasanya setan itu akan ada di detail-detailnya itu ya, di perjalanan. Jadi nanti koheren ya. Dan saya ingin menyampaikan ini, 2 poin ini ya. 2 poin dasar saya ini. Koperasi Desa Merah Putih adalah sebuah kebijakan yang bermakna, bernilai, dan bertujuan baik. Ini poin saya di situ ya. Ini ideologis, populis. Jadi ini Presiden di mata saya sedang meneruskan legacy dan juga impian kakeknya ya. Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Ini tokoh koperasi, kemudian juga pendiri BNI. Beliau punya karya dalam bahasa Belanda, mungkin Pak Menteri Koperasi bisa menerjemahkan itu. Para pihak yang melakukan studi tentang koperasi selalu mengutip karya Mbah Margono ya, kakeknya Pak Prabowo itu. Kemudian yang kedua, ini yang penting, bukan berarti saya takut, ini harus jalan ini, Koperasi Desa Merah Putih ini. Saya sudah ketemu dengan di sebuah kabupaten, nggak usah saya sebut namanya, ada 2 kelompok, ada kepala desa yang pro, ada kepala desa yang kontra gitu ya. Tapi intinya ini harus jalan. Dalam perjalanan itu yang penting tantangan-tantangan, problem itu bisa kita buka. Dialog tadi ya, saya mengapresiasi tadi dari 2 menteri. Dan ini poinnya, mengurus desa dan rakyat selalu berjumpa dengan anomali, kesulitan dan kegagalan. Karena itu saya selalu berpikir secara realis kritis dengan sentuhan sejarah, kebajikan, sosiologi, dan ekonomi politik dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tidak menuai kegagalan seperti yang berkali-kali sudah kita lakoni. Jadi saya selalu mengambil posisi pada meso pengetahuan yang bisa menjadi jembatan antara makro nasional dengan mikro gerakan. Ini biasanya sering terputus dan ini ada titik lemahnya di level meso pengetahuan ini masih sangat terbatas dan kami berbeda pengalaman hari ini dengan pengalaman sebelum lahirnya Undang-Undang Desa pada waktu itu. Kalau dulu itu begitu bergairah,
di meso pengetahuan sehingga kami ini bisa menjadi policy transformer yang bermakna. Itu alhamdulillah sesuatu yang kami syukuri, dan ini adalah kesempatan yang baik juga untuk dialog hari ini. Ini kami berharap terutama untuk teman-teman yang bergerak di meso pengetahuan itu untuk menjadi jembatan, menjadi bridging, dan juga sekaligus menjadi policy transformer agar perjalanan Koperasi Desa Merah Putih ini dari pangkal sampai ujung itu tetap selalu koheren dan konsisten. Terus ini saya juga memberikan peringatan dini ketika Anda mengawal kebijakan yang baik hanya dengan kotak perangkat teknokratik, proyek, uang, aturan, dan data, maka dipastikan Anda bakal berjumpa dengan kegagalan. Jadi itu ketidaklengkapan dari pendekatan teknokratik gitu. Yang kedua, kalau orang banyak sibuk membicarakan uang yang menyertai kebijakan, maka tidak akan berjumpa dengan makna untuk keberhasilan. Biasanya kalau ada uang yang mengucur dari pemerintah ke rakyat itu wah suaranya luar biasa, dan ya sama seperti dana desa dulu suaranya luar biasa. Jadi artinya redistribusi uang ini memang harus, itu namanya keadilan. Perkara nanti ada fraud, ada korupsi dan sebagainya ya dukung aja. Karena kita nggak usah begitu khawatir soal itu ya. Jadi yang korup ya udah dilaporkan aja. Tetapi perhatian kita itu pada substansinya, bukan pada kotak proyek, uang, aturan, dan data. Nanti jangan sampai misalnya pemerintah itu, termasuk pemerintah desa itu tidak menjalankan pemerintahan tetapi hanya menjalankan aturan. Ini repotnya itu kehilangan substansi itu. Kemudian yang berikutnya ini kebaikan banyak ini. Kalau mau kita urai banyak sekali ya. Kebaikan dari kebijakan ini. Saya menghadirkan spiritnya orang Jawa ini. Ini garis visinya itu warek, waras, wasis. Kenyang, sehat, cerdas, berpendidikan. Jadi warek itu ditaruh di depan ini ya. Biasanya kalau orang kan naruhnya wasis dulu, waras baru kenyang gitu. Wareknya itu enggak warek-warek juga gitu ya. Nah ini saya kira itu sama dengan visi adil makmur. Jadi adil makmur itu sama dengan visinya orang Jawa, oh warek itu ditaruh di depan. Dan ini yang namanya Koperasi Desa Merah Putih ini, dengan duit 3 sampai 5 miliar, itu ya, itu mudah-mudahan redistribusi, bukan sekedar pinjaman gitu ya. Ini kita bisa melihat pengalaman di negeri Cina, ya. Jadi kalau mau itu dulu desa mengepung kota, kalau Deng penerusnya itu ya semacam gerakan kembali ke desa. Atau kita sebut sebagai revolusi berdesa. Sekian tahun kemudian Jack Ma dengan memperkuat desa itu semangatnya desa mengepung dunia. Dan hari ini mereka sukses. Salah satu poin dari pengalaman revolusi berdesa di negeri Cina pada tahun 80-an itu adalah redistribusi uang itu ke desa. Desa diorganisir dengan baik, digabung, yang awalnya misalnya hanya 3 km persegi, itu desa Huasi yang pernah dikunjungi oleh Pansus RUU Desa, itu menjadi desa yang sangat besar seluas kota Jogja. Itu dahsyat ya, jadi tetapi poinnya bahwa desa itu dijadikan sebagai pusat korporasi rakyat, atau bahasa lainnya adalah kapitalisme rakyat ya. Kapitalisme kan nggak bisa dibendung, tapi yang paling penting rakyat ini bisa memiliki kapitalisme itu. Kemudian yang kedua, kalau di level nasional otoriter, ya lokasinya bagi rakyat itu ya di desa-desa itu. Jadi antara demokrasi sama korporasi rakyat itu jalan, dan itu menuai sukses besar karena koherensi dan konsistensi. Nah ini yang saya kira penting untuk kita pegang dari pangkal sampai ujung gitu ya. Kemudian ini poin ya, ini sebuah refleksi, koperasi adalah sebuah impian nasionalisme kerakyatan yang tidak pernah sirna selama lebih dari 1 abad. Nah Mbah Margono itu termasuk salah satu tokoh ya yang yang merintis, memperjuangkan itu ya, dan tentu saja ada Bung Hatta yang kita sebut sebagai Bapak Koperasi. Saya kira dari waktu ke waktu koperasi itu selalu menjadi arena untuk debat.
Ini misalnya ada tokoh dari orang Belanda ini yang dulu terlibat juga program-program koperasi pada waktu itu. Desa komunal bukan tanah yang cocok untuk menumbuhkan bentuk organisasi koperasi yang telah muncul dalam struktur sosial barat yang individual. Jadi kalau revolusi di Inggris itu kan individu-individu yang kuat membentuk society. Jadi kalau koperasi itu kan society. Kalau desa adalah community, dua hal yang berbeda tetapi kedua-duanya itu bisa bersatu, bisa dikonsolidasikan. Nah, koperasi sebenarnya bukan bersifat komunal tapi korporasi, itu adalah kebarat-kebaratan. Ini kata Buge yang menulis buku terkenal dengan dualisme ekonomi itu. Koperasi itu ya anak turun dari kapitalisme dan didasarkan pada ekonomi uang dan perdagangan, ya. Jadi tidak ada hubungan dengan ekonomi desa, dengan tradisi dan kehidupan desa sehari-hari. Tapi Bung Hatta punya sebuah semangat bahwa desa dan koperasi menjadi identik. Dibayangkan sebagai sebuah persemakmuran koperasi dalam hubungan kerjasama dengan menyingkirkan segala persaingan. Tadi Pak Menteri sudah katakan ya, jadi tidak saling menegasi, tidak saling membunuh. BUMDesa jangan sampai dibunuh oleh koperasi, gitu ya. Pokoknya saling bekerja sama dan itu nanti tantangan di lapangan. Karena banyak kepala desa yang bertanya kepada saya, nanti kalau Kopdes ini jalan lalu BUMDesanya bagaimana gitu. Nah ini perlu kita jawab dan nanti tantangannya tentu ada di lapangan. Kemudian saya mau menjawab, mengapa anomali ya, ini argumen satu. Ini pengalaman dulu saya terlibat menginisiasi BUMDesa pada tahun 2007 sampai 2010 di Jen PMD Kemendagri pada waktu itu sembari menyiapkan RUU Desa. Nah, kemudian ada inisiatif dari sejumlah daerah itu membentuk BUMDesa sepanjang 2007 sampai setelah tahun 2010. Pokoknya sebelum Undang-Undang Desa lahir. Dan kemudian pada tahun 2010 sampai 2013 kami melakukan semacam penelitian pemantauan dan satu poin yang kami hasilkan begini. Bahwa institusi ekonomi lokal desa yang dibentuk oleh imposisi itu dipaksa, instruksi dari atas, dan dari luar itu lebih banyak berbuah gagal ketimbang institusi yang dibentuk dengan emansipasi dari bawah dan dari dalam desa. Nah ini dulu, ini argumen tahun 2013 ya, berdasarkan longitudinal research pada tahun 2010 sampai tahun 2013. Nah ini kotaknya seperti ini ya, ada 4 pendekatan yang dari atas sama dari luar itu namanya imposisi, luar itu artinya luar desa, dari atas itu artinya dari pusat. Kemudian kalau ini dari luar itu misalnya dari NGO, dari perguruan tinggi dan dari bawah dari masyarakat itu fasilitasi. Kemudian dari dalam dan dari bawah itu masyarakat, dari dalam dari desa itu namanya emansipasi gitu ya. Nah, Undang-Undang Desa itu mengikuti jalur rekognisi dan emansipasi, tapi nggak jalan dengan baik, gitu ya, nggak jalan karena itu selalu yang muncul adalah imposisi, gitu ya. Nah, saya kira Koperasi Desa Merah Putih ini ada imposisinya dan kemudian diikuti tadi dialog pendekatan dari bawah. Ini yang saya kira perlu dijaga. Supaya nanti ini imposisi ini tidak terus-menerus gitu ya. Karena itu memang ini harus ada partisipasi, ada deliberasi yang terus-menerus. Jadi tidak hanya sekedar orang kumpul lalu membentuk, datang ke notaris dan sebagainya gitu ya. Nanti itu saya kira kita akan kehilangan makna. Dan desa-desa yang berhasil tentu itu ada punya tradisi berdesa yang lebih baik daripada yang tidak punya tradisi. Nah ini ya, jadi tadi sudah saya katakan pelajaran dari lapangan dan peta pendekatan kami merekomendasikan agar pemerintah menggunakan pendekatan rekognisi untuk menumbuhkan emansipasi yang kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Desa. Atau pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi hadirnya emansipasi dari bawah dan dari dalam desa. Nah mungkin ini poin tentang kolaborasi ini yang penting untuk diperhatikan. Jadi artinya tidak mungkin ini hanya dikerjakan oleh pemerintah sendiri gitu ya. Kemudian Pak Sutoro kita maksimalkan Pak ya. Oke, jadi udah habis waktunya.
Sedikit lagi Pak, kami kasih 2 menit lagi Pak untuk closing, nanti tanya jawab. Ini sejarah ya, jadi sejarah itu banyak yang gagal. Saya tahun 2005 pernah melihat kegagalan KUD di kampung halaman saya. Terus ini pokoknya sejarah ini yang penting untuk kita lihat, kita pelajari. Terus kemudian ini juga ada pengalaman BUMDesa, ini guyonan, ada yang merpati, merapat ke bupati, ada yang pedati, perintah dari bupati. Terus kemudian yang melatih menjadi ladang upeti, nah yang kita harapkan itu yang sejati ya, yang sehat dan jauh dari bupati. Kemudian kita juga ada pengalaman koperasi mandiri, ada ini yang dahsyat, ini Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur yang perlu kita pelajari, berdiri tahun 59. Ini tempat belajarnya Profesor Muhammad Yunus sebelum beliau mendirikan Grameen Bank. Ya, Grameen Bank di Bangladesh dan kemudian di Indonesia ada Pancur Kasih di Kalbar. Mereka tidak pernah mau menyebut koperasi tapi CU atau Credit Union. Ada Nurani Perempuan di Kaltim, ada CA Sekata di Sumut. Mereka belajarnya ke Bangladesh bukan ke Jawa Timur gitu ya. Nah, saya kira penting untuk kita belajar ke pengalaman Puskowam Jatim. Nah, ini argumen duanya. Jadi nanti koperasi BUMDesa maupun koperasi Desa Merah Putih ini bukanlah bisnis biasa, melainkan sebuah bisnis dengan apa yang disebut Elson itu sebagai solusi kolektif terpimpin. Namun tetap berlandaskan pada alas sosiologis. Nah, ini yang harus dipunya ini. Kalau nggak punya nanti mati itu. Jadi Puskowam Jatim Jati itu tadi punya 3 ini, swadaya, edukasi, dan solidaritas. Jadi artinya tidak hanya kebijakan yang dari atas, tetapi yang dari bawah harus tumbuh 3 poin ini. Dan 3 poin ini nanti akan membentuk trust. Ya, kalau nggak ada trust, repot nanti. Terus kemudian yang ketiga ini kebajikan ya. Nanti bisa bisa dibaca karena waktunya habis. Tapi poin saya kebijakan dengan kebajikan akan membuahkan keberhasilan, kebijakan tanpa kebajikan akan membuahkan kegagalan. Jadi yang paling penting ini ada koherensi antara value yang sudah dibangun oleh Presiden, kemudian nalar pengetahuan yang lebih dalam, jadi jangan sampai ada pengetahuan yang dangkal atau yang sepotong-sepotong, kemudian juga ada etika moral, dan yang terakhir adalah norma. Jadi norma yang penting itu adalah norma mengenai pengaturan desa dan pengaturan koperasi. Kalau aturan yang menyertai uang itu saya nggak begitu peduli saya. Ya, jadi yang memungkinkan rapat anggota terbentuk jalan gitu kan. Jadi pesan saya kepada para kepala desa yang bergerak, jangan dibuat enteng, jangan dibuat mudah gitu ya. Tetap santai tapi tetap serius. Jadi prinsip-prinsip swadaya, solidaritas sama edukasi tadi tetap jalan. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sutoro. 2 menteri saya yang ada di sebelah kanan saya nih Pak. Dalam sekali tadi Pak. Poin-poin penting yang disampaikan Pak Sutoro dari sisi ada ilmu Jawanya Pak. Tadi ada warek, ada wasis gitu kan Pak, macam-macam.